biasanya dipanggil Adel. Aku dari kelas 4A dan aku sekarang pengen ngajak teman-teman ngobrolin suatu topik yang erat banget nih kaitannya sama kehidupan kita sehari-hari. Biasanya tuh sering banget kita temuin dalam kehidupan bermasyarakat atau pada saat kita sedang bersosialisasi. Meskipun kadang-kadang tanpa sadar kita tuh nggak tahu bahwa apa yang kita lihat di masyarakat, bahwa apa yang kita lakukan itu tuh termasuk dalam kategori sesuatu loh. Nah, kategori sesuatunya tuh apa nih? Masuk teman-teman, sesuatu yang kita lihat dalam masyarakat, sesuatu yang secara tidak sadar kita lakukan, itu bisa kita sebut sebagai sastra. Sastra tuh apa sih sebetulnya? Teman-teman, dalam artian pendek atau sependek yang aku tahu, sastra adalah suatu karya indah yang disebarluaskan melalui satu generasi ke generasi secara turun-temurun, ataupun karya sastra indah yang ditulis untuk dinikmati oleh pembaca atau penonton. Nah, teman-teman, adapun karya sastra dalam penyebarannya terbagi menjadi dua, yakni sastra tulis, yaitu karya sastra yang biasanya kita kenal seperti buku novel, seperti buku cerpen, puisi-puisi dengan pengarang yang jelas, pantun-pantun dengan pengarang yang jelas, dan lain sebagainya. Setelah sastra tulis ada satu lagi, yaitu sastra lisan, yakni sebuah karya sastra yang penyebarannya dilakukan melalui lisan secara turun-temurun. Contohnya apa sih kalau misalkan sastra lisan itu? Contohnya adalah mantra. Mantra itu kan suatu ucapan ya teman-teman, yang diucapkan melalui lisan dan dapat disebarluaskan juga melalui lisan. Ada puisi, ada pantun yang memang pada saat itu tidak ada berbentuk tulisan, disebarkannya melalui lisan. Lalu ada lagu-lagu sastra, lagu-lagu tradisional, itu bisa kita kategorikan sebagai sastra lisan karena memang penyebarannya sudah jelas dilakukan secara lisan dari mulut ke mulut. Nah, pada obrolan kali ini aku mau ngajak teman-teman untuk fokus pada topik yang utama dulu nih. Topik utama apa sih yang pengen aku ajak teman-teman untuk ngobrol? Aku pengen ngajak teman-teman untuk ngobrolin tentang sastra lisan. Sesedikitnya teman-teman, tadi kan aku udah jelasin ya, sastra lisan itu apa dan contohnya itu apa. Mungkin sekarang aku bisa ngajak teman-teman untuk masuk ke dalam dunia nyata, ke dalam dunia realitas. Penggambaran bentuk sastra lisan dalam dunia nyata itu seperti apa sih? Contohnya apa sih? Dan yang biasa kita temuin itu apa contohnya? Yang kategori tersebut tuh bisa kita sebut sebagai sastra lisan. Nah, kita mulai masuk yuk teman-teman ke video selanjutnya yang mau aku tampilin. Cinciripi satu langkah bawang, sanu kajapi tunggu lawang. Nah, gimana nih teman-teman? Udah akrab belum? Udah ingat? Udah tahu belum? Ternyata lagu Cinciripit yang biasa kita temuin sebagai anak Sunda, sebagai anak kecil, sebagai remaja, sebagai dewasa, sebagai bapak, ibu, bahkan yang tumbuh di lingkungan Sunda, ternyata nggak asing ya sama lagu ini. Ternyata lagu Cinciripit itu bagian dari sastra lisan ternyata. Loh, baru tahu ya aku. Ternyata aku pun baru tahu teman-teman. Oh, ternyata sastra lisan atau sastra tulis erat banget ya kaitannya sama kehidupan kita sehari-hari. Ternyata apa yang aku lakukan dulu atau apa yang aku lakukan sekarang itu tuh bisa kita kategorikan sebagai sastra lisan. Nah, sebelum kita ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa itu lagu Cinciripit dan apa itu permainan Cinciripit, simak dulu yuk wawancara aku bersama Teh Sri Sugiarti selaku salah satu pemain Cinciripit tadi. Selamat menonton. Hai, boleh dijelasin Teh, saya sedang bersama siapa sekarang? Halo, saya Sri Sugiarti. Saya adalah orang yang tadi memainkan permainan Cinciripit. Oke, baik. Saya izin tanya-tanya ya Teh. Mengenai Cinciripit itu, apakah itu termasuk nyanyian tradisional atau seperti apa? Cinciripit itu adalah permainan tradisional yang
ada di daerah Jawa Barat. Permainan tersebut juga masih ada di lingkungan sekitar rumah saya. Jadi permainan tersebut itu biasanya dilakukan oleh 2 orang atau belasan orang untuk menentukan siapa ucingnya. Oke, baik. Boleh dijelaskan lebih lanjut teh? Biasanya lagu Ucing Ciripit itu dimainkan kapan ya? Dan biasanya dimainkan oleh apakah oleh anak-anak, oleh remaja, atau bahkan oleh orang dewasa? Sebenarnya permainan Cing Ciripit ini masuk ke semua kalangan, tapi seringnya dipakai oleh anak-anak kecil. Jadi permainan ini tuh awal mulanya kita harus nentuin dulu kan siapa yang akan menjadi ucingnya. Permainan diawali dengan posisi melingkar, lalu semua pemain itu meletakkan jari telunjuknya di salah satu telapak tangan pemain. Lalu sesudah itu mereka akan menyanyikan sebuah lirik yaitu Cing Ciripit satulang sabawang, saha nu kajepit tunggu lawang. Nah, lalu kemudian setelah lirik lagu tersebut selesai, salah satu dari mereka itu pasti akan ada yang jari telunjuknya tergenggam. Nah, kalau ada salah satu anak yang jari telunjuknya tergenggam, itu bakalan jadi ucing. Jadi ketika dia menjadi ucing, dia akan mengejar semua pemain gitu. Oke, aku mau nanya lagi nih Teh. Tadi kan kita bisa simpulkan bahwa nyanyian Cing Ciripit itu biasanya dimainkan ketika harus memutuskan siapa yang akan menjadi kucing di salah satu permainan. Nah, biasanya tuh permainan apa aja sih Teh yang perlu memutuskan siapa yang akan menjadi ucing gitu? Kalau di lingkungan sekitar rumah saya itu biasanya ada yang namanya permainan tentu ucing-ucingan sama sesuruputan. Jadi permainan itu tuh yang mengharuskan salah satunya tuh menjadi penjaga gitulah intinya. Berarti ketika nyanyian Cing Ciripit ini dimainkan, berarti permainan tersebut ibaratnya harus mengorbankan satu orang untuk menjadi penjaga atau untuk menjadi ucing. Iya betul Teh. Oke. Berarti nyanyian Cing Ciripit ini memang sudah dipraktikkan sudah lama sekali di masyarakat lingkungan Teteh. Kalau di lingkungan saya memang sedari kecil banget ya, bahkan anak-anak yang belum sekolah pun sudah mengetahui permainan tersebut. Jadi entah itu anak kecil atau sampai orang dewasa pun mengetahuinya begitu Teh. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Saya rasa cukup untuk penjelasan mengenai nyanyian Cing Ciripit ini. Terima kasih ya. Sama. Nah, teman-teman, kita udah sama-sama menyimak bersama. Kita juga sudah mendengarkan. Kita juga insya Allah sudah memahami dong apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Teh Sri. Sesedikitnya kita sudah paham bagaimana sastra lisan atau lagu Cing Ciripit itu digambarkan dalam masyarakat. Teman-teman, sastra lisan itu terbagi menjadi beberapa seperti yang saya bilang tadi. Puisi, pantun, mantra, bahkan lagu itu termasuk ke dalam sastra lisan. Karena bisa jadi dan bisa saja penyebarannya dilakukan melalui lisan ke lisan, apalagi ini lagu. Teman-teman nyangka nggak sih kalau ternyata tuh lagu Cing Ciripit bagian dari sastra lisan, lagu yang biasanya kita mainin untuk menentukan siapa ucing, siapa penjaga dalam suatu permainan susulumputan kalau di Sunda, dan permainan ucing-ucingan ternyata masuk ke dalam suatu sastra lisan. Aku jadi menjelaskan lebih lanjut ya teman-teman mengenai apa itu lagu Cing Ciripit. Seperti yang dijelaskan oleh Teh Sri tadi, lagu atau permainan Cing Ciripit biasanya dilakukan dalam suatu permainan yang membutuhkan kucing atau membutuhkan penjaga dalam suatu permainan tersebut. Ada 2 contoh yang bisa aku ambil dari penjelasan Teh Sri tadi. Yang pertama adalah permainan ucing-ucingan. Ucing-ucingan tuh permainan yang biasanya lari-lari teman-teman.
Jadi siapa yang akan menjadi kucing nantinya akan mengejar pemain-pemain lainnya. Pemain lainnya yang kesentuh oleh si kucing ini akan bergantian menjadi kucing, dan si kucing yang tadi sudah menyentuh salah satu pemain akan berubah menjadi orang yang akan dikejar-kejar oleh si kucing ini. Yang kedua ada permainan yaitu susulumputan. Susulumputan yaitu berarti bersembunyi. Jika ada salah satu pemain yang ternyata kejepit seperti ini teman-teman dalam lagu atau permainan cinciripit, maka pemain tersebut akan menjaga gawang atau pemain tersebut akan menjadi penjaga. Misalnya dalam suatu permainan susulumput, pemain yang tidak menjadi kucing, mereka akan menyebar, menyembunyikan diri entah dimanapun terserah mereka. Dan yang akan menjadi penjaga atau menjadi kucing, mereka akan menempelkan dirinya ke tembok seperti ini. Lalu mereka akan menghitung entah dari 1 sampai 10 atau dari 1 sampai 100 sesuai kesepakatan. Setelah menghitung, pemain penjaga tersebut akan mulai mencari nih pemain-pemain yang bersembunyi itu di mana, sampai selesai, sampai seluruh pemain berhasil ditemukan. Pemain yang pertama kali ditemukan akan gantian sebagai penjaga. Seperti itu penjelasan. Nah, seperti itu teman-teman contoh permainan yang membutuhkan lagu cinciripit. Sebetulnya ada banyak mungkin ya permainan-permainan yang membutuhkan kucing atau penjaga dan diperlukan untuk menyanyikan atau memainkan cinciripit. Namun hanya itu saja yang mungkin bisa saya sebutkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.